Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Surya Gumelar dari kelas 12 IPA, akan membawakan kronologi peristiwa pertempuran Surabaya. Sejarah pertempuran Surabaya melawan Inggris mencapai puncaknya pada tanggal 10 November 1945, yang kemudian diperingati sebagai Hari Pahlawan. Ini merupakan perang pertama bangsa Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Berikut kronologi peristiwa pertempuran Surabaya. Yang pertama, kedatangan tentara Jepang ke Indonesia. Pada tanggal 1 Maret 1942, tentara Jepang mendarat di Pulau Jawa. Dan 7 hari kemudian, tanggal 8 Maret 1942, pemerintah kolonial Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang berdasarkan perjanjian Kalijati. Setelah penyerahan tanpa syarat tersebut, Pulau Jawa secara resmi diduduki oleh Jepang. Yang kedua, proklamasi kemerdekaan Indonesia. 3 tahun kemudian, atau tepatnya pada tahun 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu setelah dijatuhkannya bom atom oleh Amerika Serikat di Hiroshima tanggal 6 Agustus 1945 dan Nagasaki 9 Agustus 1945. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah pada sekutu. Dalam kekosongan kekuasaan tersebut, Soekarno kemudian memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang ketiga, kedatangan tentara Inggris dan Belanda. Pada tanggal 31 Agustus 1945, atau kurang lebih setengah bulan setelah proklamasi kemerdekaan, pemerintah menyerukan bahwa mulai 1 September 1945, bendera merah putih dikibarkan di seluruh wilayah Indonesia. Para pemuda dan pejuang di Surabaya menurunkan dan merobek warna biru dalam triwarna bendera Belanda yang dikibarkan di Hotel Yamato 19 September 1945. Bendera tersebut kemudian dinaikkan kembali dengan menyisakan warna merah dan putih yang merupakan warna bendera Indonesia. Insiden ini sering disebut dengan insiden Hotel Yamato. Pada beberapa hari sebelumnya, sebelum insiden Hotel Yamato tadi, pasukan sekutu termasuk Inggris dan Belanda atau yang suka disebut dengan NICA telah tiba di Jakarta pada 15 September 1945. Pasukan gabungan yang baru saja memenangkan Perang Dunia Kedua atas Jepang ini memasuki kota Surabaya tanggal 25 Oktober 1945. Pasukan sekutu termasuk Inggris dan Belanda tergabung dalam Rehabilitation of Allied Prisoner of War and Internees atau disingkat RAPWI, yang berarti bantuan rehabilitasi untuk tawanan perang dan interniran untuk melucuti senjata tentara Jepang. Pada tanggal 27 Oktober 1945 meletuslah pertempuran pertama antara Indonesia melawan tentara Inggris. Serangan-serangan kecil tersebut di kemudian hari berubah menjadi serangan umum yang banyak memakan korban jiwa di kedua belah pihak, Indonesia dan Inggris. Sebelum akhirnya Jenderal D.C. Hawthorne meminta bantuan Presiden Soekarno untuk meredakan situasi. Nah, selanjutnya, keempat, kematian Brigadir Jenderal Malabi. Setelah gencatan senjata antara pihak Indonesia dan pihak tentara Inggris ditandatangani pada tanggal 29 Oktober 1945, keadaan berangsur-angsur mereda. Walaupun begitu, tetap saja ada beberapa bentrokan antara kedua kubu. Pada 30 Oktober 1945, sekitar pukul 20.30, mobil Buick yang ditumpangi Brigadir Jenderal Malabi berpapasan dengan sekelompok milisi Indonesia ketika akan melewati Jembatan Merah. Kesalahpahaman menyebabkan terjadinya tembak-menembak yang berakhir dengan tewasnya Brigadir Jenderal Malabi oleh tembakan pistol seseorang pemuda Indonesia yang sampai sekarang tak diketahui identitasnya. Lalu terbakarnya mobil tersebut terkena ledakan granat yang menyebabkan jenazah Malabi sulit dikenali. Kematian Malabi ini menyebabkan pihak Inggris marah kepada pihak Indonesia dan berakibat pada keputusan pengganti Malabi, Mayor Jenderal Eric Carden Robert Mansard, untuk mengeluarkan ultimatum 10 November 1945 untuk meminta pihak Indonesia menyerahkan persenjataan dan menghentikan perlawanan pada tentara Afnei dan administrasi NICA. Para pemimpin perjuangan arek-arek Surabaya dan segenap rakyat tidak mengindahkan ancaman Inggris tersebut. Maka terjadilah pertempuran besar di Surabaya pada 10 November 1945. Yang kelima,
pertempuran 10 November. Pertempuran ini menelan korban nyawa hingga ribuan jiwa. Surabaya pun hancur lebur. Tokoh yang berperan besar mengorbankan semangat perlawanan rakyat Surabaya dalam pertempuran ini adalah Bung Tomo. Melalui orasi-orasinya yang berapi-api di radio pemberontak yang disiarkan di Radio Republik Indonesia atau disingkat RRI, Bung Tomo terus mengelorakan dan menyemangati pejuang agar terus berjuang pantang menyerah dalam melawan pasukan sekutu. Selain Bung Tomo, terdapat pula tokoh-tokoh yang berpengaruh lainnya dalam menggerakkan rakyat Surabaya pada masa itu. Beberapa datang dari latar belakang agama seperti Kiai Hashim Asy'ari dan juga Kiai Wahab Hasbullah serta kiai-kiai pesantren lainnya juga mengerahkan para santrinya untuk berjuang di medan pertempuran. Dalam buku yang ditulis M.C. Rickleves yang berjudul A History of Modern Indonesia mencatat dampak dari peristiwa bersejarah ini menewaskan setidaknya 6.000 sampai 16.000 orang dari pihak Indonesia. Sedangkan korban tewas dari pasukan sekutu kira-kira sejumlah 600 sampai 2.000 orang. Tak hanya itu, menurut Stanley Waldburn Kirby dalam bukunya yang berjudul The War Against Japan, tidak kurang dari 200.000 orang yang terdiri dari rakyat sipil terpaksa mengungsi dari Surabaya ke daerah yang lebih aman akibat pecahnya pertempuran tersebut. Pertempuran Surabaya juga telah menggerakkan perlawanan rakyat di seluruh Indonesia untuk melakukan perlawanan. Setahun setelah peristiwa itu, yakni pada 10 November 1946, Presiden Soekarno menetapkan bahwa setiap tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan dan diperingati hingga saat ini. Mungkin cukup sekian kronologi peristiwa pertempuran Surabaya yang saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.